Kalau resolusi 2021 kalian mau lebih kurus, cobain naik busway sama MRT. Biar gue jelasin. Oke, kita ngobrolnya nggak bisa di meja gue karena banyak orang, gue nggak enak. Langsung aja ya, gue jelasin dulu langsung hasilnya yang udah gue coba ke diri gue sendiri. Jadi selama kurang lebih 5 bulan ya, berat gue itu asalnya 70 kilo. Dan ketika menjalani program jalan kaki ke kantor pakai Transjakarta dan MRT, itu gue akhirnya bisa sampai di berat 65 kg. Dan itu adalah berat ketika gue kuliah cuma beda 2 kilo. Gue kuliah waktu itu 63. Dan ketika gue ke Jakarta gak pernah lagi tuh berat gue segitu. Itu hasilnya. Nah, sekarang kita masuk ke kalkulasinya. Untuk menghitung bagaimana caranya turun berat badan dengan kita jalan kaki dan menggunakan transportasi umum ya, kita harus paham dulu apa artinya defisit kalori ya. Jadi pastikan kalau mau berat badan turun itu kalori yang kita pakai itu lebih banyak daripada yang kita masukkan dalam bentuk makanan. Anggap aja dengan cara mengganti jalan kaki ini gitu ya, kita nggak ngerubah pola makan gitu. Jadi pola makan kamu sama aja, tapi tidak kurang, tapi juga tidak tambah gitu ya. Kalau gue pribadi, gue selalu menggunakan pola makan sehari 2 kali, siang dan malam, dan jajan sedikit aja di sore hari. Jadi nggak merubah pola makanan apapun. Dengan tidak merubah pola makanan, kita aplikasikan si mengganti transportasi ini dengan jalan kaki ya. Bukan olahraga yang berat, tapi jalan kaki gitu, yang sangat bisa dijalanin dengan mudah sebenarnya. Sekarang gimana caranya? Kalkulasinya. Jadi ini adalah angka-angka yang bisa mewakili aktivitas kita kalau jalan kaki ya. Pertama, ketika kita jalan kaki selama kurang lebih 30 menit santai, itu menghabiskan 200 kalori ya. Nah, kalau gue pribadi itu 15 menit berangkat, 15 menit pas pulang ke halte Transjakartanya gitu ya. Jadi gue nggak langsung MRT, gue harus ke Transjakarta dulu, itu bolak-balik totalnya 30 menit. Kalau dikali 5 hari kerja, itu totalnya adalah 1000 kalori, bener nggak? Sehingga dalam sebulan, total kalori yang dikeluarkan hanya dengan mengganti pola transportasi yang awalnya gue naik motor atau naik mobil ke kantor, diganti dengan jalan kaki dan public transportation, itu jadi 4000 kalori kita habiskan. Untuk berat badan turun 1 kilo itu kurang lebih perlu sekitar 7000 kalori ya. Perhitungan kalori ini juga memang sangat berbeda dengan tiap-tiap individu ya, karena orang punya metabolisme yang berbeda. So, kalau tadi dibuat kalkulasinya, dalam 1 bulan kita jalan seminggu hari kerja 5 kali ya, full dalam 1 bulan, kita bisa turun berat badan kurang lebih 0,6 sampai 0,7 kilo. Dalam kasus gue jalanin 5 sampai 6 bulan, turunnya itu bisa sampai 5 kilo. Oke, kalau tadi hasil udah, kalkulasi udah, tentunya gue akan kasih di deskripsi ya, riset yang mendukung bahwa menggunakan jalan kaki lebih banyak itu bisa menurunkan berat badan secara konsisten. Nah, sekarang di poin yang
paling penting menurut gue ya. Jadi kenapa harus jalan kaki, kenapa nggak olahraga yang lain gitu. Ada 4 faktor yang menurut gue jalan kaki itu worth it banget dipilih. Yang pertama, low intensity interval training ya, atau jalan kaki ya, itu underrated. Suka dianggap remeh gitu. Orang kan langsung kalau mau turun berat badan tuh kayaknya mau cepet, mau eksplosif, mau hasilnya tuh ekstrim gitu. Padahal sebenarnya rahasia untuk dapat badan yang bagus dan turun berat badan itu sebenarnya sederhana banget gitu. Dan jalan kaki adalah salah satu caranya. Karena bentuknya yang sederhana dan sepertinya tidak menantang, alternatif ini tuh malah jarang kita orang perkotaan lihat gitu. Mendingan kita nge-gym lah, atau misalnya olahraga apapun yang lain gitu ya. Padahal jalan kaki ini terbukti ampuh dan banyak riset yang mendukung jalan kaki bisa menurunkan berat badan. Yang kedua, sustainable ya. Jadi gue udah pernah nyobain gitu ya gym yang angkat beban. Tapi gue masih termasuk terus melakukan angkat beban sih, karena gue percaya itu efektif banget gitu ya. Atau misalnya high intensity interval training gitu. Dua benda ini tuh susah kalau buat gue pribadi ya, dijalanin seminggu 5 kali gitu. Kayaknya paling maksimal tuh gue seminggu 3 kali, apalagi kalau udah kerja gitu. Nah, kelebihan dari jalan kaki ini adalah sustainable. Bener-bener mudah kok dijalanin gitu. Asalkan memang jauh lebih niat aja gitu. Karena ada juga faktor sustainable dalam artian selain mudah dan konsisten dilakuin tiap hari, pola makannya juga nggak jadi berantakan. Karena kalau kita lari, jogging, atau olahraga yang lain tuh ada faktor di mana rasa lapar kita itu spike gitu, meningkat. Sedangkan kalau jalan kaki tuh enggak gitu. Ya kita bisa lebih nahan aja dengan minum air putih atau lebih banyak buah aja dengan kalori yang sedikit gitu. Jadi itu dia kelebihan jalan kaki sustainable. Poin yang ketiga dan keempat lebih ke bonus aja sih. Ya, kalau buat yang mengganti pola transportasi ke kantor ya, atau aktivitas di weekday dengan jalan kaki, otomatis jadi bangun lebih pagi ya, lebih bisa mengatur jadwal tidur juga, karena lu nggak boleh kan terlambat ke kantor atau ke bisnis atau ke kerjaan gitu. Tapi di satu sisi juga sebenarnya naik Transjakarta, busway, dan MRT itu malah efisien gitu. Lu kalau naik ya lu nggak kena macet gitu di Jakarta gitu. Lu nggak perlu parkir, lu nggak perlu pusing pas nyetir gitu ya. Bahkan di dalam Transjakarta dan MRT kita bisa dengerin musik, bisa dengerin podcast, bisa nyicil kerjaan ya di handphone. Itu banyak banget kelebihannya. Dan yang keempat, bonusnya adalah hemat ya, atau irit buat kantong kita gitu. Jadi perbandingannya dengan bensin yang dikeluarin, biaya parkir ya, itu buat gue sih jauh banget ya. Padahal kalau bawa motor tuh kan bisa bilang parkir murah ya gitu. Tapi gue merasa worth it aja gitu naik Transjakarta dan MRT gitu. Bolak-balik busway cuma 7.000 perak ya. Naik MRT cuma sekitar 10.000. Jadi itu murah banget. Bahkan kadang-kadang gue suka nge-skip naik ojek online dari rumah ke halte Transjakarta. Tapi tetap itu tuh bikin hemat gitu. Jadi banyak banget bonusnya selain kita bisa sehat, nurunin berat badan, sustainable, irit buat kantong, dan ngebuat diri kita jadi lebih disiplin. Nah, kalau tadi adalah kelebihannya ya, gue akuin ada kekurangannya ya.
khususnya di tahun 2020-2021. Menurut gua ada 3 ya tantangannya. Yang pertama adalah ini tuh di tengah COVID. Naik transportasi umum artinya kita lebih banyak ketemu orang lain gitu ya. Meskipun alat transportasinya itu dibatasin oleh pemerintah dan juga ada social distancing ya, yang juga itu ngebuat transportasi umum itu jadi sebenarnya lebih kosong kalau menurut gue. Jadi nggak desak-desakan kayak kalau non-COVID gitu ya. Jadi kalau ini ya kekurangan tapi ada kelebihannya sedikit lah. Poin yang kedua, tentunya dengan mengganti transportasi ke kantor dengan jalan kaki dan kendaraan umum, kita jadi berkeringat. Apalagi pas berangkat ke kantor. Nah itu beberapa pekerjaan tentunya akan sangat risih ya kalau harus pakai baju dan nggak bisa ganti baju mungkin gitu ya. Jadi kalau gue pribadi bawa kaos ganti aja gitu. Keringetannya nggak seberapa lah. Di busway dan di MRT justru itu dingin banget ya, bahkan malah harus pakai jaket di dalamnya itu. Jadi itu jadi pertimbangan juga. Nah yang terakhir tantangannya tentu lebih ke akses tiap orang beda-beda. Ya itu gue akuin. Belum tentu orang itu akses sampai ke halte Transjakartanya atau stasiun MRT-nya itu mudah gitu ya. Kayak gue aja kadang-kadang kalau lagi mager jadinya harus naik ojek pas berangkat. Apalagi kalau lagi telat gitu ya nyampe ke haltenya. Nah faktor ini gue akuin beda-beda ya, tapi buat yang umumnya yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya, ini pola transportasi yang wajib dicoba. Dan baik lagi, kalau kamu di 2021 ini nyari alternatif cara untuk nurunin berat badan, ini harus banget dicoba. So, itu aja video dari gue kali ini. Harus balik lagi kerja. Semoga ini bisa berguna di tahun 2021 buat kalian yang nulis resolusi untuk turun berat badan. Mungkin udah juga nyoba alternatif olahraga lain gitu ya. Daftar member gym, olahraga sepeda juga mungkin di weekend. Jalan kaki harus banget dicoba. It's proven for me, maybe it will be work for you too. Dari gue itu aja, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.